Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah sebagai seorang yang muslim. Sesuatu yang susah itu pasti ada alasannya. Benar nggak? Sesuatu yang susah itu pasti ada alasannya. Mohon maaf. Buang air kecil susah atau mudah? Mudah. Buang air besar susah atau mudah? Tergantung Ustaz. Tergantung. Ya. Lihat, buang air kecil sesuatu yang mudah atau susah? Mudah. Laki-laki tinggal lol selesai. Coba sekarang, istiqomah susah atau mudah? Susah. Susahnya di mana? Karena nggak tahu ilmunya. Oh, bisa. Tapi masih teknis itu. Masih konsep yang benar-benar buat susah itu apa? Oke, saya perdetail lagi. Sholat susah atau mudah? Sholat susah atau mudah? Mudah. Siapa yang bilang mudah? Oke, nggak apa-apa. Ikhwan dibilang susah nggak ada, mudah nggak ada, bingung saya. Jadi sholat ikhwan susah atau mudah? Mohon maaf. Siapa ikhwan yang bilang sholat itu mudah? Oke, nggak apa-apa, berani, gentle. Oke, sekarang siapa yang bilang sholat itu susah? Ya, sisanya tara sholat Ustaz. Astagfirullahaladzim. Sesuatu yang susah, sesuatu yang mudah, sama-sama ada dorongannya. Makan susah, ya, saya mau bilang minum, datang minum. Makan dan minum susah atau mudah? Siap. Sekali lagi, ini tergantung dari apa yang mendorong kita. Minum, makan itu bisa menjadi sesuatu yang susah. Pernah dengar orang yang susah makan? Males banget makannya. Pagi nggak makan, siang nggak makan, malam nggak makan. Alasannya diet. Besok tiara, pingsan brother. Susah minum, akhirnya menyebabkan susah buang air besar. Coba bayangin, hal yang dianggap sama kita mudah, nyatanya bagi sebagian orang bisa menjadi sesuatu yang susah. Kenapa? Karena daya dorongnya tadi kuat atau tidak. Mohon maaf, sampai di sini kita bisa mengikuti? Oke. Datang ke kajian, susah atau mudahnya itu tergantung ke kitanya. Ada yang bilang datang ke kajian itu mudah. Mudah, Kang, datang ke kajian. Ada yang bilang datang ke kajian itu susah, Kang. Berat, Kang, perjuangannya. Oke, balik lagi. Ini tergantung dari apa yang mendasari kita untuk melakukan itu. Buang air kecil itu bisa menjadi sesuatu yang mudah sebenarnya. Kenapa jadi susah? Karena kitanya males. Karena kitanya kemudian gak nemu toilet misalkan. Tapi ini unhealthy, harus dikerjakan. Siapa yang sering menahan air, buang air kecil, itu kan akan menyebabkan mungkin, kencing batu gitu ya. Tapi bukan jadi kencing batunya tuh kayak batu kerikil keluar atau bedak gitu. Bata gitu enggak. Kecil-kecil aja sih ya. Coba dari hal yang mudah dibikin jadi susah, bermasalah. Itu konsep. Sesuatu yang mudah dibikin jadi susah pasti bermasalah. Sebentar, saya angkat telepon bapak saya dulu ya. Assalamualaikum. Oh, miss call. Bapak saya khawatir ada apa-apa. Sesuatu yang mudah dibuat susah pasti jadi bermasalah.
Di kehidupan kita banyak hal yang mudah tapi dibuatnya susah, jadinya bermasalah. Akhirnya bermasalah. Minum sesuatu yang mudah. Sekarang lihat. Minum, mohon maaf, sesuatu yang mudah. Tapi ketika minum ini kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, ini bisa jadi suatu hal yang susah bagi sebagian orang. Satu, minum pakai tangan kanan. Minum tidak tergesa-gesa, nggak terburu-buru. Dan sebelum minum kita bilang Bismillah. Nggak boleh bernapas ketika dalam minum. Nggak boleh ditiup. Minumnya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. 3 leg-legan itu cukup. Lalu bilang Alhamdulillah. Kan sesederhana itu. Mudah nggak? Tapi berapa banyak kita lupa itu. Masuk toilet itu mudah atau susah? Mudah. Tapi bagi sebagian orang, ketika ditambahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika masuk toilet pakai kaki kiri dan membaca doa Allahumma barik lana. Masuk toilet doanya apa adik-adik? Allahumma inni a'udzubika minal. Ini harus hafal. Tapi ketika saya bilang harus hafal, langsung bilang, aing tuh hafal. Nah, ini jadi sesuatu yang susah atau mudah? Susah. Akhirnya masuk toilet jadi, nih dibayangin. Saya, misalkan, baru hafal doa masuk toilet. Itu ketika mau masuk toilet, itu jadi lila. Padahal kebelet. Doa dan naon sih, nanti pohon deh. Itu jadi sesuatu yang susah. Mau makan, itu mudah atau susah? Tergantung kan ya. Ketika kemudian ditambahkan sunnah Nabi Muhammad SAW, seolah-olah jadi ribet ini mau makan. Sebelum makan, makanan nggak boleh ditiup, nggak boleh banyak-banyak, dimulai dari pinggir, makan dari yang paling dekat dengan dirimu, lalu kemudian tidak banyak-banyak gitu. Maksudnya nggak kebanyakan, nggak juga kurang pas gitu. Dan makannya juga pelan-pelan. Bilang doa juga. Doanya Bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar. Ini Masya Allah. Dari doa makan tapi bisa menjauhkan seseorang dari siksa neraka. Ini Masya Allah. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang sebenarnya mudah tapi nyatanya jadi susah. Kenapa? Karena tadi bisa jadi kurang ilmu atau malas atau lingkungan yang kemudian menciptakan itu menjadi sesuatu yang buruk. Lingkungannya buruk sehingga akhirnya kita terbiasa dengan keburukan itu. Atau kemudian juga habits atau kebiasaan. Ini saya pengantar dulu. Kita simpulkan dulu. Sehingga kemudian ada seseorang yang bertanya. Siap, kita sama-sama berusaha fokus. Apa amalan supaya saya bisa istiqomah? Gitu kan ya? Mohon maaf, boleh maju sedikit ya, mohon maaf. Biar bisa ikutan. Yang di luar boleh masuk. Masya Allah, barakallah. Ya, sampai berdiri ya, Masya Allah. Terima kasih. Siap. Nggak apa-apa, Ahwat lihat saya aja, nggak usah lihat ikhwan yang lain. Ya. Apa amalannya supaya saya istiqomah, Kang? Gitu. Saya nanya. Pertanyaannya lihat. Kang, amalan apa supaya saya bisa istiqomah? Amalan apa supaya saya bisa istiqomah? Maksudnya gimana? Iya, saya pengen supaya saya bisa istiqomah. Kira-kira amalan apa yang saya harus kerjain? Saya bilang, seseorang beramal itu bisa jadi mudah ketika kita memiliki kuatnya iman. Seseorang sulit dalam beramal karena lemahnya iman. Siap. Yang memudahkan kita minum itu siapa? Assalamualaikum. Yang memudahkan kita minum itu siapa? Allah.
Bayangin, nikmat hidayah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita mau minum, kita ingat sunnah Nabi. Itu hidayah yang luar biasa, teh. Karena banyak di luar sana orang yang minum biasa aja. Gak ada feeling guilty-nya, gak ada perasaan bersalah. Dia minum pakai tangan kiri, gak sebut bismillah. Dia makan pakai seenaknya, gak sebut bismillah, gak bersyukur sama Allah, dan seterusnya. Itu gak ada perasaan bersalah. Itu hal yang biasa. Tapi bagi seorang yang iman, amal sederhana pun bisa jadi penghantar dirinya buat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amalnya sederhana, tapi terus ingat sama Allah. Maka saya bilang, sebelum bertanya amal apa supaya saya bisa istiqomah, yang harus dipertanyakan dahulu adalah kenapa nggak kemudian menguatkan iman dulu. Karena istiqomah itu dari iman yang kuat. Lahirnya keistiqomahan lahir dari iman yang kuat. Amal yang hebat lahir dari iman yang kuat. Ini ada ayatnya. Kita tadaburin bareng. Saya mohon maaf kepada guru saya, Rijal, dibacakan surat Al-Anfal. Teman-teman boleh nanti dilihat di Qur'annya, di Androidnya, Quran surat Al-Anfal. Surat ke-8. Ayat kedua, ketiga, dan keempat. Ya, insyaallah. Rijal, tafadhol. Saya nggak apa-apa di atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaikal mu'minuna haqqan. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia. Ini. Jadi sebelum kita bahas istiqomah, solusi indah itu cuma satu dalam kehidupan. Indahnya hidup ini ketika kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma gimana caranya istiqomah? Iman ternyata. Bukan sering datang ke kajian.
Bukan hanya sering kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Yang pertama, kuatnya iman. Imannya kuat ketika apa? Ketika mentauhidkan Allah itu. Menyadari Allah Maha menyaksikan, menyadari Allah Maha melihat, menyadari Allah Maha menghisap, menyadari Allah Maha mendengar, menyadari kemudian Allah senantiasa mengawasi kita, menyadari Allah akan kemudian meminta pertanggungjawaban dari kita. Gak akan kita lihat-lihat hal yang tidak kemudian diizinkan oleh Allah. Lihat sesuatu yang kemudian pornografi, porno aksi, gak akan dilakuin insya Allah. Kenapa? Iman soalnya. Merasa kemudian diawasi sama Allah, takut kepada Allah, harapnya pun sama Allah. Mau dikasih ujian gimana pun kuat dia. Maka kata salah satu ulama tabi'in mengatakan kunci istiqomah adalah tidak berpaling dari Allah meskipun ditimpa musibah yang besar. Tidak berpaling dari Allah meskipun mendapatkan kenikmatan yang besar. Nikmat harta. Jadi berpaling. Popularitas. Jadi berpaling dari Allah. Hati-hati. Dunia ini jebakan benar. Kalau dipermainkan dunia, lupa sama Allah. Saya bersyukur banget sama orang tua saya. Dan kata ibu, jangan masuk TV, jangan masuk TV. Jangan terlalu begini, jangan terlalu begini. Alhamdulillah. Yang menjaga semuanya Allah. Cuma tinggal ngikutin. Kadang ibu itu lebih sensitif dari kita, brother. Ibu itu lebih sensitif. Bahkan urusan jodoh. Buat ikhwan. Pengennya ibu yang kayak gimana? Kalau ibunya soleha, ibu yang baik, wanita soleha, itu hatinya peka. Lihat wanita itu. Mana nih, ma? Fotonya, ma? Bawa. 15 siki. Mana mah? Ada Siti, ada ini. Sebisanya bisa lebih peka. Saya dulu waktu mau nikah sama Teh Rini, saya lihat ya, Bu, ini the next, the king of my heart, penguasa hatiku nih Bu. Kata ibu nih, Bismillah, kayaknya ini baik. Kakeknya kiai gitu. Di Panjalu. Terus kata ibu, insya Allah baik. Alhamdulillah sampai sekarang ya istri yang mengajari saya juga banyak hal. Banyak menenangkan emosi jiwa. Itu meletup-letupnya kita. Balik lagi ikhwan. Istiqomah solusi yang indah dalam kehidupan kita. Coba aja. Harta banyak tapi nggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengsara. Wajah tampan tapi nggak iman sama Allah. Sengsara. Wajah cantik tapi nggak iman sama Allah. Sengsara. Kenapa? Diperbudak cinta nanti. Coba tanya Hyun Bin. Capek nggak jadi orang ganteng? Capek. Coba. Antum capek dibully, dia capek dipuji. Dipuji itu sangat melelahkan. Bayangin, pernah nggak antum ngerasa ganteng se-RW gitu? Pernah nggak? Cobain gitu. Ketika ketemu sama teman-teman RW lain yang lebih ganteng, ada, antum merasa, saya nggak terima. Itu gitu. Coba Hyun Bin ketemu Handi Boni, bahaya itu. Hyun Bin bakal bilang, dia tidak tampan tapi dia lebih baik dari saya. Wah, aduh. Misal ya, mohon maaf misal, bukan saya merasa baik-baik. Tapi bisa jadi ya. Karena iman yang membedakan. Dah, Teh, tampanmu bakal hilang itu ketika ada laki-laki yang iman. Teteh udah nggak lihat tampan lagi, tampang. Wanita itu kan cantik. Wanita itu melihat pasangan itu kan tidak hanya dari fisik, nyaman, udah, perhatian cukup. Coba lihat, berapa banyak seorang istri yang bertahan meskipun suaminya rudet. Ya, beteng burete, hideng hinyai, tapi bertahan. Tapi saksikan berapa banyak suami yang tidak bertahan ketika istrinya rudet. Coba istrinya ketika, mohon maaf, gendut, kemudian begini, wah itu suami langsung, tara di imau yang ngadadak teh. Coba, karena laki-laki memandang, mohon maaf, sesuatu itu dari fisik. Yang main TikTok kan banyaknya cewek, yang lihat cowok. Coba, teteh seneng lihat laki-laki joget-jogetan di TikTok, kan jijik itu lihat. Balik lagi,
Jika pakai iman, kejawab permasalahan dunia. Benar. Kejawab Kang. Masya Allah. Permasalahan yang ada dalam diri pun terjawab. Kenapa? Karena kalau iman sama Allah, ketika Allah bilang kemudian ini, kita yakin sama Allah. Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin nggak? Yakin kita. Akan ada masalah yang melebihi kapasitas saya. Bismillah ya Allah. Saya pasti bisa lewat ini. Apapun masalahnya. Cuman masalahnya, kenapa bisa nggak istiqomah? Ada yang masalah dengan imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang, cirinya satu, disebut nama Allah gemetar hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada yang lempeng Kang, dengar azan itu. Dan ada orang yang dikasih hidayah ketika dengar azan itu, dia jawab azan itu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ada yang lempeng aja dengar azan tuh. Bahkan di tembalannya juga nggak baik gitu, dibalasnya nggak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kerasanya nggak asar. Bukan dijawab malah dikomplain coba. Gitu. Ada yang azan juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta sahanya nu azan. Kenapa dikepoin yang azan? Perintah Rasul itu kalau ada yang azan, jawab. Jawab, tapi jawabnya juga sudah diatur. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Apa jawab? La haula wala quwata illa billah. Ada jawaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, kali itu. Gesuhur ya, kuduna istirahat ya teh. Tuh, yang diingatnya istirahat bukan sholat. Jadi balik lagi Kang, iman itu akan merespon cepat dalam ibadah. Mohon maaf, iman akan merespon cepat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merespon cepat dalam beramal. Yang menggerakkan teman-teman kemudian ke masjid, iman. Yang ngegerakin kita nih, iman wallahi. Meskipun bensinnya udah duit tinggal goceng, mau ke pom bensin era ngisi goceng. Udahlah bismillah, paksain aja lah. Des, berangkat deh. Gimana ini nanti? Gimana Allah aja. Kita lagi jalan di jalan Allah. Insya Allah Allah permudah. Allah iritin bensin kita itu mudah. Berangkat. Pae di jalan, cek aing oge. Ya tetap harus ada ikhtiar Kang. Ya, harus mikir juga ya. Bensin tinggal udah berangkat dari Garut ke sini ya tuh selesai di Malangbong juga. Di Malangbong di Cileunyi juga mungkin. Coba iman akan menjawab semuanya. Kenapa kita banyak masalah Kang? Sederhana sebenarnya. Mohon maaf. Banyak masalah dalam iman sebenarnya. Mohon maaf, ada yang masalah dengan hutang, ada yang masalah dengan pekerjaan, dipecat lah, inilah, itulah. Tinggal introspeksinya aja, introspeksi amal, introspeksi iman gitu aja. Kalau introspeksinya ada introspeksi iman, ingetnya tobat sama Allah. Anak bermaksiat atau anak nakal, susah diatur sama kita. Kenapa? Jangan marahin anaknya, kitanya ini, jangan-jangan kitanya selama ini gak mau diatur sama Allah. Balikin ke Allah, ya Allah, kenapa saya susah ngurus anak ya Allah? Jangan saya juga susah diatur sama engkau ya Allah. Coba tobat ya Allah, tobat. Ini gak jauh-jauh nyeritain saya sebenarnya. Suatu saat anak saya disuruh sholat. Kansa, sholat. Wudu. Keluar dari tempat wudu, ngemil, makan. Ke kamar. Kataku, Kansa, kamu udah wudu kenapa gak sholat? Iya Pak, bentar lagi. Terus kerunyung deh. Neneknya, ibu saya, itu lihat. Senyum-senyum aja ibu saya. Saya bilang, ibu kenapa ketawa-ketawa? Bukan nyuruh Kansa sholat juga. Persis kamu kayak dulu. Astagfirullahaladzim. Iya benar, saya yang tergesa-gesa menyalahkan anak. Tobat. Bu, siapa yang mengendalikan anak itu siapa? Allah atau orang tua? Kenapa kita yang maksa? Yang mengendalikan, merubah, membulak-balik hati anak, Allah. Kenapa nggak segerakannya balikin ke Allah? Tobatnya kita itu kalau kita iman, balikin ke Allah. Ya Allah, saya punya dosa apa ya Allah? Sampai kau menjadikan kemudian anak saya susah diajak sholat, susah diajak majelis ilmu, masih begini, suka pacaran ya Allah. Tolong ya Allah.
Nanti Allah jawab itu, jangan-jangan ada dosa kita yang belum kemudian diampuni oleh Allah. Ya Allah, kenapa saya diuji dengan begini? Kenapa saya diuji dengan begini? Tuh, lihat. Ada yang menghina saya misalkan. Nerima nggak kira-kira saya? Bilang misalkan kalimat buruk yang nggak mengenakan saya. Mau di Instagram atau di DM misalkan. Kira-kira saya nerima nggak? Gak terima. Manusia mana yang nerima dihina? Coba. Kita tuh refleks pasti pertamanya, apa-apaan sih nih orang? Ngehina saya begini. Dia gak tahu betapa baiknya saya. Dia gak tahu betapa berimannya saya. Dia gak tahu saya sering tahajud apa. Harus saya posting di Instagram. Muncul di sini. Panas. Tapi yang enaknya gini. Ketika ada penghinaan, ya Allah menghendaki ini muncul. Muncul di komen, muncul di DM, muncul di WhatsApp. Ini dikehendaki sama Allah nih. Ada apa ini nih? Artinya ada ayat-ayat Allah yang tersirat yang perlu kita pikirkan nih. Buat apa? Bukan buat merendahkan kita kalau kita masih hidup. Buat ngangkat kita lebih mulia sebenarnya. Cuman mau gak menyadarinya, itu aja. Nah, balik lagi. Kelemahan iman perlu kesadaran. Sadar gak lemahnya iman? Sadar, ini saya lemah iman. Gimana dong berikutnya? Nih lihat ayat-ayat Allah. Permasalahan yang pertama. Orang-orang yang beriman kata Allah, apabila disebut nama Allah, dia gemetar. Dek gitu, ada gitu perasaannya. Allah, dek. Sungguhnya orang-orang yang beriman. Wajilat qulubuhum, ada sesuatu yang bergetar dalam hati. Allahu Akbar. Gini, lihat ya. Mohon maaf teman-teman, fokus. Ada sesuatu yang membuat teman-teman kaget. Mau nyebut apa? Itu tergantung dari imannya. Ya, sobat. Misalkan, nggak sengaja gelas ini saya kejatuhin. Kemudian saya bilang, kata-kata kasar gitu. Saya sebut nama hewan misalkan. Ya itu keadaan hatimu. Nggak usah jauh-jauh. Maka saya kalau lihat ngobrol sama jamaah ya meskipun sering ngaji, tapi ngomong kasarnya masih sering, saya udah bilang, ya hatinya begitu gitu. Masih kotor. Udah sesuai dengan lisan. Maka kata ulama, lisan itu cerminan hati. Gitu. Sering ngomong jorok ya kondisi hatinya juga begitu gitu. Di jalan nih, sama-sama naik motor dan sama-sama melihat wanita cantik, itu responnya beda-beda. Ada yang bilang subhanallah. Tapi teman yang satu lagi bilang, wuh. Kurang teh kunaon sih di mana? Teu ningali bieu tat. Ningali. Subhanallah cek urang teh. Edunnya tatnya, naon edunna sih gitu. Biasa aja. Ya responnya beda ya. Mas, bayangin. Jadi gimana iman sebenarnya? Pernah dengar kisah seorang laki-laki yang didatangi wanita yang cantik luar biasa? Dia sampai hujan-hujanan sengaja malam. Jadi dia sering ngelewat ceritanya. Kisahnya laki-laki soleh ini, dia sering melewat di perkotaan. Dan ada wanita yang melihat dia dan dia sangat tergila-gila. Tapi laki-laki ini kuat imannya. Dia gak mau berdekatan sama si wanita ini. Gak digugu bahasa Sundanya. Gak digugu itu berarti gak diwaro. Gak diwaro itu berarti gak digugu. Sama. Apa sih gak diwaro teh? Gak dianggap. Gak dianggap. Sampai akhirnya si wanita ini bilang gini, suatu saat saya akan menggoda dia. Caranya malam-malam dia pakai pakaian yang paling tipis, paling seksi. Dia hujan-hujanan di malam itu dan dia ketuk pintu laki-laki itu. Bayangin, laki-laki pasti jago imajinasinya. Nauzubillah, ya banyak-banyak istighfar. Dia datang di pintu itu dengan pakaian yang seksi, basah kuyup. Kebayang nggak? Basah kuyup, berarti membentuk tubuhnya itu. Lalu kemudian laki-laki itu buka pintu itu. Lalu ketika laki-laki buka pintu itu, lihat respon pertamanya. Laki-laki itu bilang gini, astagfirullahaladzim, langsung ditutup. Kalau antum, alhamdulillah. Beda respon iman. Ya, astagfirullahaladzim. Jadi begitu dibuka, astagfirullahaladzim, langsung ditutup lagi.
Mau perlu apa kata dia? Ditutup pintunya, itu ditutup pintunya. Wanita ini bilang, izinkan saya masuk. Terus laki-laki bilang, jangan. Kamu pergi karena bisa jadi fitnah. Lihat responnya, hebat luar biasa. Cantik ini wanitanya, brother. Lalu wanita ini bilang, kamu tega ngebiarin aku sendirian malam-malam kehujanan di luar? Lalu akhirnya laki-laki ini bilang, iya juga. Kasihan, dia wanita di luar sendirian, saya takut dia ada apa-apa. Seenggaknya kalau sama saya aman. Akhirnya laki-laki ini bilang gini, oke, setelah negosiasi panjang tentunya. Laki-laki ini bilang, oke, kamu boleh masuk, tapi kamu diam di pojok. Lihat responnya. Masih kuat iman. Kamu masuk, tapi kamu diam di pojok. Langsung digituin. Coba kalau antum gimana? Masuk ke kamar. Ya, saya juga mungkin masih gitu kali ya. Bayangin gak? Cantik banget ini masalahnya. Wanitanya digambarin cantik banget. Lalu kemudian wanita itu masuk ke pojok. Lalu begitu kemudian masuk di dalam rumah, pintu ditutup sama laki-laki itu, laki-laki menjauh, nggak mau ngelihat sedikit pun si wanita itu. Dia diam aja deh, diam aja, gitu. Bikin kopi gitu. Terus si wanitanya bilang, tidakkah kau mau melihatku sedikit saja? Dan tidakkah kau mau menikmatiku? Bayangin, udah di rumah duaan, nggak ada yang tahu, keadaan basah kuyup, wanita keadaannya seksinya luar biasa. Sikat nggak? Coba. Hah? Bu, maaf ya, ini hanya laki-laki yang mengerti. Akhirnya apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia ambil lilin, dia taruh di atas meja, dibiarin wanita itu di belakang, dia bakar lilinnya. Terus wanitanya bilang gini, biar romantis ya. Laki-lakinya diam. Terus apa yang dia lakukan? Dia bakar telunjuknya. Bakar telunjuknya. Begitu dibakar, wanita itu bilang, sampai tercium wangi daging yang terbakar. Artinya itu lama tuh, ditahan tuh panasnya. Si wanita itu bilang, gila, sungguh gila, apa yang kamu lakukan? Kata laki-laki itu, menahan panasnya api lilin saja aku tidak sanggup, apalagi menahan panasnya api neraka. Lihat responnya. Langsung wanita itu lari keluar dari rumah itu karena nggak jijik lihat, bayangin tulang yang ini jari yang terbakar yang kelihatan daging itu meleleh. Si wanita bilang gila kamu. Akhirnya wanita ini pergi meninggalkan rumah itu, lari ke rumahnya dan bilang sama orang tuanya, wahai ayah, nikahkan aku dengan dia. Nggak kuat aku udah, daripada dengan cara haram, halalkan aku saja. Dia pasti laki-laki yang terbaik untukku. Akhirnya apa yang kemudian dilakukan laki-laki itu? Gak jauh dari situ akhirnya laki-laki ini menikahi wanita tersebut. Coba, antum makanya kalau ada ketemu wanita cantik, bakar tuh. Gitu. Masya Allah. Ini tentang betapa kuatnya iman. Seperti yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Kuatnya iman, yang menjawabnya kan iman. Apa kemudian kata Yusuf? Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran diabadikan, ya, Aijal ya, ada di dalam Quran. Apa kata Nabi Yusuf? Sesungguhnya aku tertarik sama kamu. Normal berarti. Lihat wanita cantik tergeletak di kamar, gimana kira-kira? Mau kita tetap dilihat. Nabi Yusuf alaihissalam, aku tertarik kepadamu, tapi aku lebih takut kepada Allah. Ini tauhid ini, brother. Ini tauhid penting banget. Masya Allah. Allahu Akbar. Ketika imannya kuat, nolak kemaksiatan itu, brother. Masalahnya, kita ini lemah imannya. Jangankan buat kemudian melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal yang kecil, atau menjauhkan kemaksiatan yang kecil, nggak dikasih sanggup sama Allah. Kenapa? Lemah iman, jujur aja kita. Dilihat video TikTok kita penasaran. Cik kumah ya, astagfirullah, cik mulayin aku mah, kenapa harus gitu? Coba terus ya, subhanallah. Saya bilang sama teman saya download COD karena saya lagi dakwah sama teman-teman COD. Saya download COD, main saya COD. Lama kelamaan tergila-gila tuh di bulan puasa. Istri saya bilang hebat ya, katanya ustadz, tapi sibuk malamnya sama COD. Saya bilang ini. Nggak sengaja. Terus istri saya bilang, bukan nggak sengaja,
kamu lemah iman. Dijauh. Makanya penting punya istri itu brother. Antum mau yang ngingetin siapa? Di kasur guling lagi, lihat chargeran colokan, sare, hudang, dahar, sare deh. Wah, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Tapi kan gitu kenyataannya. Nah kalau yang jomblo itu harus punya teman yang soleh, itu penting. Karena supaya nggak ada bisikan buat pacaran lagi. Nah kalau temennya sama-sama soleh, insya Allah yang ngajak motivasi juga buat sama-sama istiqomah dalam hijrah. Tapi kalau temennya sama-sama seneng pacaran, antum hijrah, itu diprediksi 3 bulan, 6 bulan balik lagi, pacaran lagi. Nggak kuat lihat temen yang pacaran. Urang ge hayang atuh, cik pangneangan kan, lain nangges hijrah, kayak hijrah mah bisa kayak deui lah. Nah gitu, lemah subhanallah. Kita akan bahas nanti gimana. Cirinya sama Allah disebutin orang yang iman. Hatinya mudah sensitif dengar nama Allah. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Ya, mohon maaf. Berapa banyak kajian yang teman-teman hafal ayat itu? Assalamualaikum. Berapa banyak kajian yang kita berusaha untuk hafalin ayat itu? Akan bertambah iman kita, brother. Saya notes nih, nggak akan nambah iman kita. Kalau nggak berusaha kemudian kita baca, fahami, hafalkan, amalkan ayat itu. Ketika misalkan, makanya saya dikasih tahu sama guru saya di Tasikmalaya. Mun bahasa Sunda ya, karena beliau bahasa Sunda. Lamun dakwah ulah siga senapa, ulah siga naon sih eta gan? Gan. Maaf. Mesin gun. Ulah siga senapan deredet. Kumaha maksudna Ustaz? Pak Kiai, loba ayat nu dikaluarkeun tapi nu nerap di jamaah. Waduh, cuk urang teh bener euy salila ieu asa gagah we. Ya. Paham? Siap. Naon? Teuing. Tuk balik ke rumah teh enggak ada bekalan apa-apa. Ayo bekal 1 ayat. Apalin. Kalau biasanya kajian di Al-Hikmah memang di kajian kita suka ngajak ya, yuk apalin bareng-bareng. Jadi pulang ke rumah ada 1 ayat yang dihafalin. Ini mah teman-teman hafalin di rumah aja. Jadi supaya pengingat teh. Jadi kalau pulang ke rumah ada pengingat. Kenapa saya teh lemah ya, nggak bisa istiqomah? Oh ini ayatnya, saya lemah iman. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Oh, saya harus bertambah iman saya dengan banyak. Ya, sorry. Lihat bahasanya. Bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Berarti ada proses belajar di sini. Ada proses majelis ilmu. Maka ayo hadiri majelis ilmu. Datangi para guru. Saya juga sama. Ketika ada kondisi di mana banyak saya berbicara. Tapi alhamdulillah tiba-tiba, ayo, belajar lagi, bertalaki lagi, bertemu dengan guru lagi, ayo dengerin lagi kisah-kisah. Yang antum nggak tahu jangan dibahas.